Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu rahimakumullah, yang sama-sama menjadi Allah Subhanahu wa taala. Syukur terhingga kepada Allah taala yang masih memberikan nikmat iman dan Islam kepada kita. Semoga bisa kita pertahankan sampai akhir hayat, amin ya rabbal. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu pesan Allah taala. Apapun keadaan kita, yang terpenting, yang terinti adalah pastikan kehidupan di dunia Islam, dan ketika meninggal masih Islam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Bapak Ibu, ada nikmat tanpa batas yang Allah sediakan bagi orang yang Islam sampai akhir hayatnya. Kalau kita lihat pohon mangga, Pak, biji mangga yang kita tanam, itu kalau dipikir-pikir kayak anak kecil nih, orang tuanya nanam biji mangga. Maksudnya dia tanya, Pak, ngapa ditanam itu untuk apa? Dia belum tahu di satu biji buah mangga yang ditanam, diurus, dipupuk, dipelihara akan mengeluarkan ribuan buah mangga. Iya kan? Iya Pak ya? Iya, nanti satu biji yang ditanam, diurus, diperhatikan, dipupuk, tunggu waktunya. Katakan 3-4 tahun. Kadang-kadang yang operasi 2 tahun. Itu setelah itu nanti akan berbuah ribuan buah mangga, bisa menjadi pabrik mangga ujung-ujungnya, Pak. Di mana asal mulanya? Satu biji buah mangga yang kita tanam. Itu pun kalau diperhatikan bisa orang sebab pohon mangga bisa bangun masjid, bangun pesantren, bisa haji, bisa semua kebaikan punya, sebenarnya punya perkara kecil. Itu baru satu buah mangga. Begitulah satu Islam yang kita pegang, yang kita amalkan, itu nanti hasilnya tanpa batas, Pak. Ya, maka benar, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tanam Islam di hati kamu itu sekuat mungkin, tidak bisa lepas. Baik dari ujian, ucapan ataupun cobaan kehidupan, jangan dilepas, karena di balik iman dan Islam itu ada anugerah tanpa batas yang sudah Allah siapkan. Nah, kadang-kadang gitu, kalau anak kecil itu udah apa tuh Pak, buah apa tuh Pak, kenapa ditanam, dia nunggunya tidak sabar kan, kayak sio-sio ya kan, tanah lapang kok tidak ada pohon, tidak ada apa, ntar nah, tanam sekarang buahnya bukan sekarang, tanam sekarang buahnya mungkin tahun depan. Nah, kalau anak tidak ada sabar, dicabutnya buah mangga tuh Pak, digali, ada apa tuh tanah. Hasilnya apa? Kalau dicabut, itu biji yang ditanam dikeluarkan, maka ya selama-lamanya tidak dapat lagi buah mangga. Nah, jangan batangnya dah keluar, tunah dah keluar, apalagi buahnya, Pak. Begitu juga bahwasanya Islam yang Allah tanamkan dalam diri kita harus dijaga. Kalau keluar, habis galau-galau, Pak. Tidak dapat nikmat surga. Nah, makanya kita gunanya kita ngaji, kita sholat, kita berzikir dan sebagainya. Itu dalam rangka untuk memupuk keislaman kita. Udkhulu fi silmi ka'wa. Bagaimana makin hari makin meningkat kualitas iman, kualitas ibadah, kualitas ilmu, kualitas akhlak, kualitas ikhlas, bahkan juga kualitas bagaimana kita menjaga ini agama sebaik mungkin. Bapak Ibu rahimakumullah, ngaji kita pada hari ini adalah bab sifatul jannah wa ahliha. Di Quran itu ada lafaz surga, banyak sekali surga. Bagaimana sifatnya surga itu sebenarnya kayak mana dalam Quran dan hadis. Yang kedua, wa ahliya, siapakah yang akan mewarisi surga tersebut. Semoga kita yang hadir semuanya menjadi ahli waris, amin ya rabbal alamin. Ibu rahimakumullah. Jadi kalau kita nak bandingkan di sini, subhanallah Pak, dalam kita ini dijelaskan kalau ternyata nanti tentang surga,
Misalnya, surga itu hanya boleh dimasuki oleh orang yang mampu, yang sudah bisa meninggalkan atau memberikan yang semua yang dia punya kepada Allah di dunia ini. Misalnya Pak, ya kan? Kamu boleh ke surga, tapi syaratnya bahwasanya kamu harus sudah bisa memberikan semua yang kamu sukai itu diberikan kepada Allah. Kalau ini kejadian surga Pak, sesungguhnya itu merupakan pengorbanan yang kecil dibandingkan di surga kita dapat apa. Sebagaimana juga orang akan selamat dari neraka, syaratnya apa? Dia harus melawan semua hawa nafsu dia semuanya selama di dunia yang sebentar ini. Itu pun kalau itu ternyata syarat bebas dari neraka, itu syarat yang sangat mudah dibandingkan dengan siksa neraka yang akan ia dapatkan. Nah, saya ulang kali rahimahumullah, kalau seandainya nikmat surga itu hanya boleh dimiliki bagi orang yang telah meninggalkan semua yang dia sukai, dia berikan kepada Allah. Aneh dapat kalau ada orang, kamu kerja, tapi berapapun hasil kerjamu itu gajinya kepada kedua orang tuamu 100%. Ya, kerja nak sehari, nak sebulan, nak setahun, nak seumur hidup, tapi gajimu kamu hanya boleh kerja, semua gajinya hanya untuk orang tua. Ada tak orang yang mau kerja gitu kan? Ada usia tak? Mikir kan? Kayak mana nanti makan minum aku? Kayak mana nanti rumah aku? Aku yang kerja yang dapat, orang tua bukan aku. Sekarang kita mikir itu Pak. Gimana? Pikiran kita rugi. Kita tidak mikir bahwasanya di balik ridho orang tua ada surga yang kamu dapat rugi selama-lamanya. Di balik ridho orang tua itu ada kerugian yang tidak akan kau ketemu, yang ada untung saja. Begitulah ketika kita itu memberikannya untuk Allah, pasti tidak rugi. Pasti tidak rugi. Sedangkan Allah itu tidak minta seluruhnya. Kalau diminta seluruhnya, asalkan sahabat surga, tidak bakal rugi Pak. Tapi Allah baik, Allah itu adil, ngerti. Apa yang kamu dapat, kamu boleh ngambil, keluargamu boleh dikasih, tetanggamu boleh dikasih, hewan ternakmu boleh dikasih. Tapi jangan lupa Allah juga dikasih. Itu Allah sudah baik, itu pun menghasilkan surga Pak. Harusnya surga itu punya Allah kan? Tapi semuanya harus untuk Allah sebenarnya. Nggak boleh untuk yang lain. Kalau mau surga, kamu harus inna sholati wa nusuki, hidupmu, gerak matamu, kedip matamu, pejam matamu, pastikan untuk taat kepada Allah. 1 rupiah hanya untuk Allah semuanya. Tapi Allah tuh ngerti Pak, tidak usah kayak gitu. Tidak usah kayak, kamu boleh tidur, tapi jangan lupa tahajud. Ya kan? Kamu kalau tidur senang kan? Boleh, tapi jangan lupa tahajud. Harusnya kalau Allah perintahkan tidak boleh tidur malam untuk Allah. Hak Allah, kalau mau surga tidak mau sudah, saya masuk neraka. Tapi Allah tidak kayak gitu. Allah sangat adil, sangat mengerti, sangat memahami. Allah tidak minta semuanya, tapi Allah jangan pernah ditinggalkan. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Maka kayak haji, berapa kewajibannya? Sekali seumur hidup. Iya kan? Man istata'a ilaihi sabila, siapa yang mampu, tolong mampukan diri Pak, mampukan diri untuk haji gitu loh Pak. Jangan aku kan tidak mampu, semoga tidak mampu seumur hidup, jangan kayak gitu Pak. Jangan, aku tidak bakal mampu, tolong belajar mampukan diri gitu loh, dalam rangka perintah Allah. Di balik itu subhanallah Pak, tidak ada penyesalan kerugian sedikit pun. Zakat ya setahun sekali 2,5%, dapat duit 1 juta, 2,5%, 25.000, kembalikan kepada Allah atas nama zakat, itu baru selesai. Harusnya galau-galau loh Pak. Hakikat itu Allah yang kasih semuanya. Kenapa Allah minta dikit? Allah tuh ngerti. Allah tuh ngerti. Makan boleh, suko kan? Suko. Ada tibanya puasa, ada tiba masanya puasa, tolong puasa. Nah gitu. Jangan sampai aku makan siap, perintah Allah, puasa udah siap, Ramadan udah puasa. Jangan, itu namanya zalim sekali. Allah harusnya untuk dapat beli surga dan penangkal neraka, kau harus semuanya untuk Allah. Tidak boleh tidak kayak tadi berduit kasih ke orang tua, kita merasa rugi kan? Harusnya iya begitu Pak.
kita tidak ada berhak karena kita utang nyawa dengan mereka. Dokter saja, cuman kita nginep di rumah sakit mungkin seminggu bisa habis 100 juta. Karena rumah sakitnya bukan di Jambi, di Amerika masalahnya, kan? Ya kan? Ya kan? Kalau di Jambi mungkin bisa di BPJS, di sana mana bisa? Terus apa lagi? Ya dokter menyembuhkan, ngasih obat sakit kepala, sakit gigi, itu pun puluhan juta kita keluarkan. Lalu bagaimana orang tua yang sudah melahirkan kita? Tentu tidak bisa harganya. Kata ulama, tidak bakal mungkin kamu bisa balas kebaikan orang tua. Tidak bakal, maksudnya tidak bakal cukup duit itu. Begitu juga guru-guru kita yang mengajarkan alif ba ta satu, apapun yang kau berikan berupa materi kepada mereka, itu tidak bakal cukup balas, tidak bakal lunas. Yang kau kasih kepada mereka duit makan, maaf, jadi kotoran, yang dia kasih ilmu kamu jadi amal. Tidak bisa disamakan antara maaf kotoran dan hewan, kotoran dan amal. Karena mereka mengisi hati kita, sedang kita mengisi isi perutnya. Isi perut itu harganya apa? Kalau di Jambi memang berebut isi perut itu, Pak, ya kan? Kalau pergi ke Mekah, unta disembelih, kambing disembelih, itu perutnya dibuang galau-galau itu, Pak. Saya ngaji di Pakistan, mereka tuh enggak, itu mereka tak mau makan kepala, tak mau makan kaki ayam, tak mau makan kepala ayam. Kalau gitu, bulu itu rebusnya. Aneh, mereka kalau ayam itu dipotong kepalanya, dipotong cekernya, kulitnya itu ditarik. Kulit, kalau ada ayam ada kulit, mereka tidak mau. Kulit dalam, bukan kulit luar tuh, Pak. Kalau gitu, habis kalau Pak. Jeruan pun berebut. Itu kalau Anda pergi ke tanah, ke negeri lain, itu tidak ada yang mau, Pak. Mereka mau ambil dagingnya, Pak. Kalau gitu, subhanallah. Ada fried chicken, isinya chicken, ya kan? Isinya ceker ayam, ya kan? Santri suka lihat yang penting ada suasana ayam, jadilah, ya kan? Apa? Suasana ayam tepungnya segini, ayam jadilah. Di sana tidak bisa, tidak dia mau makan, tidak dia mau makan. Namun Bapak Ibu rahimahumullah, karena gimana jasa orang tua kepada kita? Coba tidak bisa bakal lunas. Jangan pernah bermimpi ingin membalas jasa orang tua sempurna. Jangan pernah bermimpi membalas guru kita sempurna. Tidak bakal bisa, tidak bakal cukup. Tekor pula yang ada. Apalagi Allah Ta'ala. Cuman baiknya Allah tidak minta banyak. Penting Allah dikasih. Nah, gitu. Malam tidur jam 10 sampai jam 4 tetap suatu waktu sia-sia. Sisakan, luangkan waktu 2 rakaat. Pagi siap, pagi kerja sampai sore, siapkan sholat duhanya untuk Allah Ta'ala. Di sini ada lafaz yang luar biasa, kata alim ulama. Ada Syekh Ibrahim yang ketika itu dia menangis terisak-isak, Bapak Ibu. Menangis. Fabakha Ibrahim. Atau Ibrahim Sabur di sini ulama mengatakan Ibrahim bin Adham menceritakan, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, ketika beliau ingin pergi ke WC. Saya sampaikan kemarin, saya pergi ke WC. Ketika selesai daripada WC, buang hajat, maka di luar ada orang minta, Pak, tolong dibayar. Tolong bayar, Pak. Fabakha Ibrahim mendengar itu, dia langsung menangis. Orang pun tanya, Pak, maaf Pak, apakah saya salah ngomong? Apakah saya menyakiti Bapak? Apakah Bapak tersinggung? Kok nangis kayak ada yang meninggal keluarganya? Cuma diminta, Pak, tolong bayar, keluar dari WC. Nangisnya itu seperti orang yang ada keluarga yang meninggal, ibunya meninggal, nangis sambil terduduk. Orang itu bingung, maaf Pak, kalau aku ini salah ngomong menyakiti engkau. Dia bilang, bukan, aku nangis bukan karena itu. Dia bilang, aku nangis berpikir masuk WCB bayar apa masuk surga. Dia bilang, mungkin aku gratis WC saja harus bayar. Aku nanti ketika di hari kiamat, ya Allah, nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, meminta surgamu. Kata Allah, kau sudah bayar berapa? Nah, itu yang dia nangisi. WC saja buang hajat, buang najis, buang kotoran, ternyata diminta bayaran. Lalu nanti bagaimana hari kiamat ketika kita sudah, ya Allah, aku sudah minta surga, ini neraka, aku lah minta. Kata Allah Ta'ala, kau sudah bayar berapa untuk beli surga? Sabar gak dalam taat?
Sabar tak dalam musibah, sabar tak diejek, sabar tak dalam susah, tetap sembahyang boleh tidak? Kalau tidak, enak dia dapat surga. Tengok isi surga itu apa? Lengkap. Kalau dia bilang, itu yang dia tangisi, Pak. Dia tangis, sudah nak kau sabar dalam ibadah, sabar tak dalam berjamaah, sabar tak dalam ngaji tiap hari, sabar tak dalam musibah. Yang ketiga, sabar tak dalam meninggalkan kebiasaan buruk. Kalau tidak, mikirlah, kau surga itu tak isinya. Kalau hotel Jami, hotel BW paling mewah itu lebih hebat dibanding hotel BW. Dia bilang gitu, Pak. Mewah luar biasa. Beliau menangis mendengar kata-kata orang keluar dari bisnis suruh bayar. Dia ingatnya ke akhirat, Pak. Kalau kita kan bayar, membuang kotoran bayar gitu kan. Kita tidak ingat akhirat, ingatnya apa? Orang nak buat apa tidak? Masjid pun uang kan orang yang ngasih, dia bilang apa? Aku suruh bayar. SPBU, masjid dibangun pemerintah, WC pemerintah, bayar pun kita merutuk minta ampun, minta. Kita tidak ingat akhir. Kalau kita ingat akhir, kita akan nangis, Pak. Begini dunia tempat sempit, kotor, bau, itu pun bayar minimal 2.000. Kalau tidak, malu, Pak. Kenapa? Malu. Apalagi Ustaz berjubah peci tidak bayar, pamit dulu. Malunya 2 kali lipat. Orang tuh segan minta. Kadang-kadang Pak Ustaz tuh, nanti kalau kita minta dia 2 buruk, celaka gitu. Sudahlah. Tapi kita tahu diri lah. Tahu diri, Pak. Kalau tempat yang sempit ternyata punya harga. Ada terlihat harga 2.000-nya. Gimana dengan surga majana? Mungkin gak didapatkan dengan gratis. Tidak bisa. Ini pikiran beliau. Maka ulama mengatakan kalau surga itu terbeli dengan kita meninggal yang kita suka tidur misalnya, tidak boleh tidur, suruh tahajud sepanjang malam, suka makan, tidak boleh makan, puasa seumur hidup, sudah suka duit tidak boleh kau punya, kasih ke orang tua. Kalau itu pikir surga murah, sebenarnya murah dibandingkan dengan nilai surga itu sendiri yang isinya akan kita ceritakan nanti. Tapi Allah Ta'ala ternyata ngerti, adil, paham pengertian. Allah tidak minta sebanyak itu. Maka sangat zalim sekali ketika orang tidak ada waktu sholat, zalim, Pak. Tidak ada waktu istighfar, itu jahat niat. Bukan kepada siapa-siapa, kepada Allah. Tidak waktu berzikir, tidak ada waktu itu. Subhanallah. Kata orang Jambi, sekiwit niat, sekiwit. Apa masalah engkau dengan Allah sehingga malam tak terbangun, siang tak berdoa, azan tak terdengar? Apa masalah engkau dengan Allah Ta'ala? Ada apa sebenarnya? Ada problem? Ayo berdamai dengan Allah Ta'ala. Maka penting, Pak. Maka Allah waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Tidak ada ucapan terpintar, terbaik, terkeren, terhebat, nilainya tinggi yang sekali ucap pahalanya setahun ibadah. Apa itu setahun tuh? Malamnya tahajud, siangnya puasa. Setahun ucapan apa? Ayo ngaji, ayo sholat, ayo bertobat, ayo ke masjid. Waman ahsanu, tidak ada ucapan yang terbaik kecuali kita ngajak orang supaya kembali kepada Allah. Karena memang sekarang ini yang kurang bukan hak kita, Pak. Bukan, hak Allah Ta'ala. Tanya tadi malam, tidur galau kan? Ada yang tidak tidur? Tidak kan? Mesti tidur galau. Ada yang tahajud, ada yang tidak, Pak Ustaz. Mesti ada. Tadi malam, kemarin malam kita makan malam, ada. Makan semua, makan. Ada ngasih orang enggak? Itu tidak semuanya, tidak semuanya. Kemarin siang duha, semuanya sehat. Ada waktu nganggur, ada. Senang, puas. Duha enggak? Semuanya duha. Belum tentu, belum. Kalau nyantai, kadang pengangguran pun tidak sempat sholat duha. Pengangguran. Ayo Pak, keliling kita maghrib isya, keliling ke masyarakat. Pak, assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak, kami di masjid, Pak. Bapak sudah mandi? Sudah. Lamakan? Sudah. Ada gawe? Ada. Ke masjid yuk. Lah sudah. Santai itu. Mandi sudah. Balik kerja sudah. Makan sudah. Nyantai sudah. Ngerokok habis 2 batang. Pak, ke masjid yuk. Dah dulu Pak Ustaz, kapan-kapan dulu. Sesampai itu pun kejadian, tidak ada waktu. Kalau kita sibuk galau-galau, ya dah.
ya kan? Sibuk ngajinya, sibuk nganggurnya. Nah, sekarang maka tidak ada ucapan terbaik, terindah, terkeren yang ajib kata Allah Ta'ala itu ucapan ngajak diri, ngajak keluarga, teman, ayo ke masjid. Ayo, itu tinggi pahalanya sekali ucap setahun ibadah. Maka saya bilang kalau azan Pak tolong dijawab. Allahu Akbar itu ajakan sempurna, pahalanya 1.000.000 kebaikan dalam hadis Pak. Azan itu kalau kita dengar dan kita jawab loh Pak, bukan kita renungi tok ya kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu Allahu Akbar. Itu pahalanya 1.000.000 kebaikan Allah berikan, 1.000.000 dosa diangkat, 1.000.000 derajat ditaikkan. Makanya kadang-kadang agak berat jawabnya Pak. Apa jawabnya berat? Kenapa berat? Karena HP masih aktif. Masih apa? Masih nengok status orang, ya kan? Masih nengok YouTube belum selesai. Azan lah, HP belum selesai, dia bilang kan? Kadang-kadang apa? Belum habis rokok sebatang gitu, Pak. Padahal nilainya itu adalah 1.000.000 kebaikan. Dan besok hari kiamat, sikap kebaikan itu kita tidak bisa nyari, Pak. Orang tidak mau ngasih, tidak mau bakal ngasih. Ketika neraka telah dibentangkan, surga telah dibentangkan, timbangan amal di depan kita, bergoyang tuh amal. Kiri kanan, baik buruk, maka ketika itu kalau kurang sikap kebaikan diponis masuk neraka, kurang sikap sholat, pernah tidak sholat belum bertobat di neraka satu hukum, supaya minta ampun tuh minta sikap kebaikan, yakin dah bakal ada yang mau ngasih. Yang ngasih cuma sikap siapa Pak? Rasulullah SAW syafaat. Lebihnya tidak mau ngasih, nanti bikin panjang. Maka nanti kalau hartamu diwarisi anakmu, badanmu diwarisi oleh cacing-cacing di kubur, ilmumu kembali kepada Allah, tersisalah dosamu saja. Terus siapa yang bisa nolong? Syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang siap nolong tanpa pamrih, yang siap nolong kepada siapapun walaupun tak dikenal. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang siap nolong tanpa harga, siap nolong tanpa balasan, siap nolong tanpa ucapan terima kasih, siap nolong tanpa apa-apa yang kita buat. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka adapun amal sekarang adalah kita ingin ikuti nasihat beliau, kayak kita ngaji sholat, agar itu menambah beliau cinta kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Maka rahimahumullah, sekarang kita ceritakan sedikit nikmat surga. Ini yang menunjukkan Ustaz. Tolong percaya Pak ya. Tolong apa? Tolong percaya. Jangan Pak Ustaz itu dong jangan. Sekarang kadang film kartun anak tuh percaya Pak. Subhanallah. Asli film tuh bohong. Anakku percaya kalau-kalaunya. Mentang-mentang pakai baju Spiderman bisa terbang, diminta belikannya Pak. Tak bisa lengket dana, itu film ya. Tidak lah, Mbak beli Pak. Aku pengen kayak gitu, Mbak bisa manjat dinding, cuma beda seragam. Tak bisa, tak bisa. Tolong belilah Pak. Subhanallah Pak. Beli Pak. Mau beli juga. Kalau dia nangis emaknya ribut masalahnya kan. Panjang urusan tuh. Tak beli Pak. Tak mau ngaji. Tak beli Pak. Tak mau sekolah. Tak beli Pak. Tak mau mandi. Tak beli Pak. Tak mau makan. Nah panjang. Cuman mau minta beli baju Spiderman tuh Pak. Subhanallah. Sudah dibelikan, coba lah manjat. Itu pun yakin tak bisa manjat, senangnya minta ampun Pak. Lah asli dan tetap tak bisa manjat, tapi senangnya minta ampun. Itu sekarang tuh kok bisa itu dipercaya? Ustaz ngomong tayo Allahu Akbar, Allahu Akbar kayak mana subhanallah. Bapak Ibu rahimakumullah, yang pertama, kenapa kita harus semangat ibadah itu? Nanti akan terangkan siapa pemiliknya. Pertama adalah kalau ahli dunia sekarang ini kita makin hari makin tua, iya Pak. Kalau di surga indah, makin hari makin muda. Keren tak kira-kira? Mau ke sana Pak? Share lokasi Pak ya. Ada goceng ada ke sana Pak? Kalau ada gocengnya ajak saya ke sana Pak ya. Jangan. Jadi kalau di dunia makin hari makin tua, di surga indah makin hari makin muda. Alhamdulillah, subhanallah, subhanallah. Itu pula senang Pak. Tanya sekarang ibu-ibu itu, demi awet muda, duit bapaknya habis segala-gala dah, ya kan? Demi awet muda.
Kenapa Pak? Karena dia takut bapak kau tidak setia, itu biasanya. Tolong Bapak bilang, sudahlah dek, aku sampai mati setia, aku tidak minta kau cantik, minta kau rajin ngaji ya. Oh, minta kau rajin sedekah, rajin kau baca Quran. Sekarang kenapa wanita kau ingin seperti yang lain tadi itu? Karena dia khawatir Pak, kita kawin lagi ya. Khawatirnya tingkat tinggi Pak. Sudahlah, bilang buatlah dia percaya, yakinlah dek. Langit mulai terbelah, bumi terbelah. Abang kau setia, lah. Aku minta kamu tutup aurat yo, kau ngaji yo, sembahyang jangan itulah cukup. Insya Allah duit itu tidak lari dari kemana? Perawatan badan. Cuman itu kan cuma cerita, rata-rata mau galau, jadi tidak apa-apa juga. Jadi kalau di dunia, jadi sebagaimana untuk perawatan sanggup segala-galanya, tidak masalah. Jangan lupa untuk surga harus sanggup segala-galanya. Dibayar. Yang kedua, Bapak Ibu rahimahumullah, subhanallah, di surga itu ada buah-buahan, ada pohon. Di sini diceritakan seperti orang yang berzikir, manusia terbaik orang yang berzikir, tegak, duduk, berbaring. Itu orang terhebat. Orang ahli surga ada buah-buahan. Buah-buahannya ketika orang itu berdiri dia ikut tegak, kalau dia baring pohon buahnya langsung dia berbentuk baring, kalau dia duduk pohonnya bentuk duduk. La ilaha illallah. Sesuai keadaan manusia. Rantingnya itu bisa memanjang, bisa merendah, bisa lebih merendah. Kalau ingin makan sambil tidur, rantingnya merendah sambil dia tidur. Enak ada tuh Pak? Enak ada? Bukan prasmanan dianterin ya. Dianterin, pohon aja ngerti dulu kamu berzikir ketika berdiri, duduk berbaring pun berzikir, maka nikmat pohon di surga dengan buah-buahanmu ikut gerakan kamu, maka nikmatnya besar. Bapak Ibu rahimakumullah, yang kedua juga nikmat surga itu adalah apa yang kita makan, apa yang kita minum tidak berubah jadi kotoran, menjadi minyak wangi. Minyak wangi itu Pak segini nih, bisa 3 juta, 3 juta. Bapak paling banyak segini punya dah. Segini dah. Itu pun hilang ya. Hilang. Minyak wangi, katakan bibit minyak wangi itu segini bisa 3 juta. Kalau ini madu berapa nih? Kalau isinya madu berapa? Ada 1.000. Ayo mali, ya bohong tuh Pak, cuma 35 gitu Pak. Banyak kali untungnya kan. Punya 55.000 modal tuh 35 tuh di 100. Ustaz ke Bapak ada bukan ngasih tahu ya kan, ngasih tahu segini bisa 1.000 Pak. Kalau minyak wangi segini, subhanallah, begitu nikmatnya surga itu, kotoran kita pun jadi minyak wangi. Itu subhanallah tuh Pak. Jadi apa yang kita, itu kan Yahudi tanya kepada Rasulullah SAW, kayak mana kamu di surga? Itu kata Muhammad, tapi sudah ada buang hajat. Kemana perginya makanan tuh? Menjadi minyak wangi. Mahal tuh Pak. Badan kita keluar minyak wangi. La ilaha illallah. Maka itu juga anugerah. Kalau Bapak datang ke kuburan orang meninggal, dikubur sehari terus wangi, seneng nggak Pak? Wah ini berarti wali ini orang hebat nih, karena sudah tidak hidup pun wangi. Berarti siapa? Nabi itu begitu. Nabi SAW itu tidak pakai minyak wangi tetap wangi, tapi bila tetap pakai minyak wangi. La ilaha. Berarti wangi itu tanda kebaikan. Termasuk nanti kebaikan sempurna ahli surga, kotorannya pun berubah jadi bau harum. Begitu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sudah saya sampaikan adalah wa yakhlud wala yakhludu abada. Dia kalau dia masuk, dia akan masuk surga dan tidak boleh keluar lagi. Nah, itu Pak. Kalau di dunia ini rumah elok masuk pasti ingin keluar kan? Karena bosan. Karena apa? Kenapa surga masuk tak bisa keluar lagi? Bukan tak bisa keluar, begitu sempurnanya nikmat surga, tak perlu keluar lagi. Lalu Bapak masuk rumah sakit VVIP, sekamar sebesar kau dewean, tetap mau keluar Pak? Ya, kalau tak mati, tetap mau sebesar ini ruangan dia dewean, tetap mau keluar. Kenapa? Seenak-enaknya situ tetap pengen keluar, karena mungkin ada seorang begitu nikmatnya surga, tak pengen mau keluar lagi. Subhanallah.
Kayak mana tuh? Kayak gitulah pokoknya kan. Kayak mana Pak? Kayak pengantin baru. Kalau kita pengantin lama kalau kan, tanya pengantin baru tuh. Pengen keluar rumah dah? Dah. Ke warung dah? Kerja dah? Yang sudah ini belum ada. Hah? Hati-hati ke mati belum jadi aib di akhirat juga. Status belum kawin, belum kawin. Pengantin baru lah. Kalau pengantin baru itu kalau dia perawan seminggu uzurnya Pak. Seminggu boleh tidak ke masjid, boleh tidak Jumatan seminggu. Kalau dia dapat janda cuma 3 hari. Aku bukan guru, aku ngasih ilmu fikih namanya Pak. Ya, orang kalau pengantin baru, bukan seminggu tidak sembahyang, ya ingat tuh ya. Jangan salah paham pula. Ini sekarang baru dirias pengantin zuhur, asal lada sembahyang. Aduh, pula bilang. Tetaplah dirias, jangan lupa sembahyang. Apa kata yang rias? Jangan diluntur Pak Ustaz. Jangan lunturkan iman yo. Cobalah ganti seragam sembahyang dulu. Ayo Pak Ustaz sekali ini beda sembahyang biar tambah cantik. Jangan. Tetaplah cantikan rupamu juga cantikan ibadahmu. Karena intinya agama fastaqim. Allah minta istiqomah. Allah minta istiqomah. Dulu sembahyang, sekarang sembahyang, besok sembahyang. Allah minta istiqomah. Tuh fastaqim kama umirta. Kau akan dapatkan aku, kau istiqomah. Kalau tidak istiqomah, kau dipandang main-main walaupun sekali. Insyaallah gitu Pak ya. Ingat dulu waktu nikah dulu sembahyang enggak? Tidak lah Ustaz, aku masih dipajang di situ dulu. Asal sama lagi beda tuh, belum luntur lagi kan. Sembahyang jangan. Tetaplah nikah, tetaplah sembahyang ya Pak ya. Ayo Pak Ustaz, kami tidak ada yang sembahyang gitu kan. Kita tanya coba. Pak, saya tidak ada nikah dulu zuhur Pak. Rahasia kita Pak. Saya Pak. Pak Ustaz, jangankan pas nikah. Pas tidak nikah tidak sembahyang gitu. Pembahasan itu panjang ya. Ada kayak gitu. Pak Ustaz jangan tanya pas nikah kami suami tidak nikah belum sembahyang Pak Ustaz bilang masih cari duit. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, begitu nikmatnya surga ketika masuk dan mau keluar lagi. Alhamdulillah. Terus ini wala yufir, kita akan jadi orang yang kaya, tidak pernah kekurangan lagi. Ya. Pakaian kita tidak akan pernah lusuh. Setiap makanan yang kita makan, satu suapan enak, yang kedua lebih enak, yang ketiga lebih enak, yang ke1.000.000 kali lebih enak, tidak ada muak sama sekali. Tiap suapan yang kita makan itu punya rasa yang paling kita sukai. Setiap air yang kita minum sekali teguk rasanya enak, teguk kedua lebih, yang ketiga lebih enak. Habisnya air 1 gelas, sempurnalah enak kehidupan itu sendiri. Itulah nunggu kita kalau Pak, lah nunggu wala tamutunna illa wa antum. Apa tiketnya Pak, barcode-nya apa? Kalau kita mati pastikan beriman kepada Allah. Katanya kita ngeri itu Pak, kita ini merasa Islam sebenarnya sudah terkeluar dari Islam, itu yang ngeri Pak. Maka sering-sering tahajud Allah, syahadat. Habis wudhu itu syahadat ionian, asyhadu, bukan syahadat mengesahkan wudhu gitu loh Pak. Habis wudhu kan syahadat dah tuh, asyhadu alla ilaha illallah kan? Yuk, atau lain syahadat sih dong? Sama kan? Wa asyhadu anna Muhammadan, itu ada beda. Sama, jangan-jangan ada beda dikit kan? Syahadat itu memang syahadat setelah wudhu, tambahkan juga niatkan syahadat kita bertobat kepada Allah. Mungkin sebelum wudhu itu ada gawe ucapan perbuatan yang memecahkan syahadat kita. Azan, asyhadu an la ilaha illallah. Jawab, asyhadu an, menjawab azan sambil juga kita tajdid memperbaiki syahadat kita. Karena sering tidak ikut dengan azan, tidak jawab, terus habis wudhu tidak syahadat, ketika akad nikah 10 kali syahadatnya Pak. Salah manjang, salah manjang, kata Pak Kawa. Ayo, ashadu. Itu biasa 10 kali ulang, hampir nikah itu tidak jadi. Kenapa itu permasalahannya? Ketika azan orang syahadat dia tidak, habis wudhu dia tidak syahadat. Ada wudhu pun tidak, wudhu pun anak saya jadi itu Hamzah. Kalau sembahyang, wudhu sudah apa? Kapan kemarin wudhu. Iya Pak, entah kalau bingung soal itu. Ayo Hamzah nomor 4, ayo sembahyang. Ayo Pak. Aku wudhu dan buat pintu-pintu itu.
Udah dulu lah, sudah Pak kemarin. Nah, itu anak saya yang nomor 4 yang masih kecil lah Pak, belum bersunat ya. Nah, kita lah sangat galau, nah kira-kira tuh. Jangan sampai indah itu kan. Allahu Akbar. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah dan sama-sama bahwasanya setiap sesuatu menyimpan nikmat tanpa batas. Coba di sini diterangkan Bapak Ibu rahimakumullah, sama-sama mungkin kita ambil perhatian termasuk saya juga. Hari ini kok ada kamera, biar gue deg-degan juga hari ini kan. Deg-degan dan ngabar-ngabari ya kan. Kalau salah baca malu sedunia ya kan. Malunya sedunia kan, viral. Kalau Ustadz elok mana ada yang komentar, kalau tidak elok komentar galau. Apa yang dibaca itu kan? Man arada ayyanala hadhil karamat fa'alaihi ayyuda wa ma ala khamsati asya. Nikmat surga tadi yang telah diceritakan panjang lebar. Pohonnya berupa emas dan perak, surga. Batu batanya pun intan permata emas perak. Surga itu hanya boleh dimiliki oleh orang yang punya 5 syarat. Amin, amin ya Rabbal. Nah, dengarkan baik-baik Bapak Ibu. Semoga kita bisa melengkapi ke 5 syarat tersebut. Cuma 5, ya. Kalau orang jangan 5 pun 1000 pun siap, 1000 pun. Dan 1000 cuma 5. Apa tuh 5 itu Pak? Tolong diperhatikan. Yang pertama, ayyamna'a nafsahu min jami'il ma'asi. Apa itu? Yang pertama dia punya konsisten, punya kekuatan, punya semangat, punya niat, berjanji dengan Allah, berjanji dengan dirinya sendiri, aku tak bakal nakal, aku tak bakal maksiat. Bisa Pak? Wah, ini syarat pertama lah, berat Ustaz, berat. Jangan bilang berat dulu, insya Allah Pak Ustaz. Walaupun kapan-kapan, walaupun kapan. Sekarang adalah dia mampu menahan dirinya dari semua maksiat. Dalilnya apa? Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Surah An-Nazi'at 30. Adapun orang-orang yang takut kepada Allah dan menahan diri dari hawa nafsu, sesungguhnya surga adalah tempat tinggalnya. Jadi apapun ucapan yang mengandung dosa, tinggalkan. Seperti hari ini kan, ingat Pak, setiap ucapan kita menjadi beban hari kiamat, kecuali ucapan itu mengandung dakwah, mengandung zikir, mengandung ilmu, mengandung ingat akhirat. Ulangi lagi, semua ucapan kita itu menjadi balak dan beban, kecuali ucapan mengandung dakwah, mengandung ilmu agama, ilmu atau mengandung zikir atau mengapa tadi? Apa? Mengajak apa? Taat kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi kalau kita nak ngomong, kita pikirkan omongan itu kalau diganti dengan subhanallah bagaimana? Wah, itu omongan yang biasa tuh Pak, omongan yang biasa saja. Kita mau ngomong, ngobrol kalau gitu, omongan itu kalau diganti dengan alhamdulillah bagaimana? Tentu baik alhamdulillah. Apalagi ucapan yang bisa menyinggung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penting dijaga niat. Itu termasuk jaga dari perkara yang tidak Allah sukai begitu. Ya. Yang kedua adalah yang kedua. Yang pertama kita niat dulu Pak. Semua perbuatan maksiat aku niat. Nampak yang jelek tundukkan pandangan. Nampak suara yang tidak elok tahan kuping gitu. Ya kan? Ada orang bicara buruk buka aib, kita tinggalkan dia. Melangkah ke sana ternyata kiri belok ke kanan. Gitu Pak. Niatkan diri, berniat meninggalkan maksiat karena balasan surga tanpa hisab. Surga tanpa hisab. Karena nanti ahli neraka tuh Pak akan menyesal, senyesal-nyesalnya kenapa dulu aku tidak nahan maksiat itu. Tidak bisa lagi. Menyesal kenapa dulu aku tidak tahan, tidak menahan tangan ganggu orang. Ngapa dulu ketika gunting lengket di mulut digunting dan gunting. Lalu dia ngomong kenapa dulu ini lidah ngejek orang. Seandainya tidak jadi kayak gini, dia bilang. Mata dia kena tombak api di hari kiamat, tembus ke belakang. Kan seandainya dulu dia mata tidak ngintip, tidak bermaksiat, kaki dia digunting, persenti digunting, Pak, sampai ke paha gunting. Ya kan ngomong seandainya dulu ini kaki ke masjid, tidak akan kayak gini, dia bilang. Saya dulu tangan ini nolong orang, tidak kayak gini. Seandainya mata ini dengar Quran, tidak kayak gini. Kalau telinga itu dengar azan, tidak kayak gini. Itu nyeselnya minta ampun, Pak. Jangan sampai
Pak Ustadz tidak bisa meninggalkan kawin dulu. Lah biasa Pak Ustadz, jangan ya. Jangan, karena sebenarnya nanti dibandingkan dengan azab itu lebih ringan meninggalkan ini meninggalkan itu. Mudah Pak ya? Nah, maka pastikan yang dimakan halal, yang dipakai halal, yang diminum halal, rumah kita halal, rumah kita halal, motor kita halal, bukan makanan halal Pak. Dicek nian Pak, tanya nian. Di mana letak halalnya itu Pak? Kalau dia tidak halal, dihalalkan. Nah itu kalau caranya ya. Dia dihalalkan, beli dengan siapa, dapat dari siapa, diminta demi apa? Keselamatan yang besar di hari kiamat. Nah, yang kedua adalah ayyallah bil yasir minad dunya. Yang kedua adalah surga dimiliki orang yang tidak ada keluh kesah tentang jatah dunia dari Allah. Ibu-ibu, bapaknya kerja, bapak duit berapa pun bilang raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi sayyidina Muhammadin. Allah akan ridho kamu menjadi ahli surga, syaratnya kau ridho dengan jatahmu di dunia. Tidak boleh keluh kesah, duit banyak, duit dikit, sehat sakit, puja tidak, jangan ada keluh kesah. Orang yang menahan keluh kesah itu ridho dengan Allah berarti, dan Allah pun akan ridho dengan beliau untuk tinggal di surga. Di mana ridho Allah di surga? Dia di surga. Di mana marah Allah? Ya di neraka. Orang yang Allah ridho kepada dia pasti masuk surga. Tidak perlu kaya, tidak perlu sehat, yang penting Allah ridho. Kapan Allah ridho kepada kita? Kalau kita lah mulai duluan. Bil yasir Pak. Dulu yang ada bil yasir. Dunia ini tetap hitungannya dikit dibandingkan akhirat, dibandingkan ridha Allah. Allah jangan ada keluh kesah. Saya pun belajar perkara itu Pak. Kalaupun misal bini masak, saya sampaikan dah, ternyata tidak cocok, awak minta pedas dikasih manis pula. Tidak usah piring itu terbang. Jadi itu rumah makan ya. Tidak usah itu menjadikan ribut. Kenapa? Kita pahami istri punya kehendak, tetap kehendak Allah yang maha kuasa. Dia sudah berusaha begini hasilnya, berarti itu sudah kesengajaan dari Allah. Dan usah keluh kesah. Bisa Pak ya? Marah kita ditelan, marah kita ditelan, jangan ditumpahkan. Kalau Bapak pergi ke kebun ada harimau, dia ngaum, dan jadi telan, senang nggak kayak gitu Pak? Untung aku udah dikunyah sama dia ya kan? Dikunyah habis. Begitulah senangnya Allah Ta'ala ketika kita marah, kita telan marah kita tuh. Nah, cobalah kalau dulu pernah diberitam tahun-tahun 80-an kata orang tua itu kan, harimau sebesar mobil itu ada, mobil Karimun maksudnya kan, mobil Avanza besarian, bohong Pak Ustaz itu kan. Dulu harimau tua tuh Pak, sebesar mobil Karimun tuh, bisa 3 meter, besarnya, mbah kan. Dulu lah bertam, dulu saya bertemu metropolitan, jalanlah aspal baru, ya kan, perubahan sudah banyak, ya kan, sudah ada rusunawan, walaupun ini bertam jadilah. Jadi dunia ini Bapak Ibu sikapi dengan itu. Saya katakan demikian. Setiap kita pada ujian beda-beda. Ada masalah sama suaminya, sama bininya, sama anaknya, sama karyawannya, sama kerjanya, sama rumah, sama air. Ingat semua boleh bermasalah, hati jangan rusak. Lidah tak boleh rusak. Jadi apakah ketika rusak, jalani saja. Tidak usah marah-marah, karena hadiahnya adalah surganya Allah Ta'ala. Di balik sabar ada pemberian tanpa batas. Ya, di balik nasi sesuatu, apa terjadi? Nasi sesuatu, apa terjadi? Mata bisa nengok lagi, darah pun enggak. Kalau sesuap nasi, telinga bisa dengar, lidah bisa ngomong, kaki bisa berjalan. Itu sesuap nasi. Kalau pas lapar tak makan gimana? Mata tuh kayak mau tutup rasanya. Telinga tidak dengar lagi, kaki tidak bisa melangkah karena lapar minta ampun. Coba lah buka puasa jam 9. Kalau sana mati deh, kalau sana mati itu Pak. Di balik satu suap nasi itu fungsi mata berfungsi, telinga berfungsi, kaki berfungsi, hati berfungsi. Satu seperti kita tinggal pas lapar tak makan, tunggu lah tuh. Hidup terasa lumpuh, terasa apa? Lumpuh. Begitu juga di balik sabar dan ridho dengan putusan Allah itu ada kebaikan yang kau tidak sangka di situ ada hapus. Pokoknya baik, minimal dapat surganya Allah Ta'ala. Maaf Pak, kalau kita dulu sering bilang anak yang harus sama dengan orang tua, tidak ada salahnya kita pun juga minta maaf.
Ketika lebaran anak minta maaf, betul. Terus kita tidak salah memangnya sama anak. Jangan. Ketika kamu ngaku tidak salah, itu aslinya sudah kebanyakan salah. Kalau perlu aplikasi salahnya sudah error, tidak sadar lagi, Pak. Kadang-kadang mau bini itu lagi tidur, pegang beda, bilang terima kasih sudah merawat anak-anak saya. Kayak gitu, Pak. Sudah makasihlah merawat anak-anak. Siang lagi kita marah-marah ya kan? Masakan tidak enak, bebedak tidak jelas ya kan? Beda, si merah sama putih, jadi merah putih. Petanya tuh bilang Agustus, bilang salah bebedak. Bedak tuh habis, pas merah habis tinggal yang putih kan? Bapak malam tuh tengok video tidur bilang terima kasih istriku, engkau sudah merawat anakku, sudah merawat keluarga dengan baik. Kayak gitu, Pak. Jangan kita bilang, minta maaf, padahal anak kita baru umur 20, kita lah 50. Kata Ibu Ibn Adham, dia punya prinsip, ketemu orang muda, apa sangkonya, dia lebih dikit dosanya ketimbang aku. Akulah lama hidup, pastilah banyak ngomong, pasti banyak salahnya. Itu pula. Ketemu orang yang lebih tua, dia lebih baik daripada aku. Kenapa? Dia lebih dulu ibadah daripada aku. Kayak gitu ya sudah. Ketemu orang kaya, jangan bilang itu Firaun, jangan. Gampang itu Firaun, jangan. Itu orang kaya, subhanallah, itu tanda bersyukur. Nah, gitu sudah bilang itu. Ketemu orang yang susah, jangan bilang, wah tidak sembahyang, ini kena azab. Jangan. Kalau dia dengar marah, coba tinju, coba. Tidak usah rusak hati kita, mata kita. Kita lebih wajib menyelamatkan diri kita pada orang lain. Kita lebih wajib baik daripada baiknya orang lain. Kita lebih wajib menyelamatkan diri dari api neraka Allah Ta'ala. Dia wajib baik, aku lebih wajib berarti gitu. Saya lebih wajib baik daripada orang lain. Apa tuh hati dan ucapan kita? Kalau ada orang yang susah, Allah sedang kasih dia pahala sabar. Jangan itu pasti kena kutukan orang tua, ya kan? Jangan kayak gitu, tidak usah. Kalau memang iya, itu resiko dia, tapi kita jangan merusak akhirat kita. Jadi karena kadang tidak ada salahnya, Pak. Kita yang orang tua, kita yang kakak, kita yang emak, kadang-kadang itu salah dengan anak. Anak lebih suka di rumah tetangga. Kenapa dia bilang, iyalah kata anak itu di rumah kau kayak penjara, jarang. Dan ibu-ibu jangan jadikan suami tahanan kota, karena apa? Tahanan kota. Dikit-dikit, bang lagi di mana? Wah, bang lagi di mana? Wah, itu mana? Tahanan kota, wajib lapor aja. Baru jam 7 laporan kerja, bang lagi di mana? Jam 10 lagi di mana? Tanya itu pas waktu sembahyang nih. Jam 12 azan, tanya setengah 12. Bang lagi di mana? Lagi di masjid. Alhamdulillah. Boleh bang share lokasi? ngecek. Masjid mana nih bang? Ada masjid itu bilang, mau kita larang. Asar, nggak apa-apa bang, lagi di mana? Asar, oh lagi di masjid. Sana masjid At-Taqwa, masjid mana lagi bang? Masjid Muhyiddin. Nah begitu. Jangan tiap jam ditahan, tanya itu kayak tahanan kota, ya tahanan sengsara lagi itu pak. Di sini ada dapat, ada. Karena ibu-ibunya di surga kalau Allahumma amin. Tolong bapak ya, ini teori yang saya sampaikan. Hasilnya surga adalah ridho bil yasir. Apapun kondisi kita, nikmati saja, tidak ada keluh kesah. Besok cari lagi, besok usaha lagi. Gitu pak ya. Yang ketiga adalah ayakuna harisan ala ta'ah. Ibadah yang sudah tahu dijaga, jangan dibuat kadang-kadang. Tertibkan diri. Kau buat program ngajinya sehari berapa lembar, zikirnya berapa kali, doanya berapa kali, sedekahnya berapa banyak. Itu diharisan. Amal agama yang sudah dikerjakan itu dijaga nih. Ramadan ntar lagi nih, yang sudah istiqomah, pokoknya malam pertama aku yang servis lauk kambing misalkan, usaha sampai mati kayak gitu pak. Itu penting sekali. Saya punya tekad orang tua memang dulu bayinya minta ampun, Rabbil firli wali walidayya. Subhanallah, di Batam itu ada 10 RT, sekarang ada 12. Itu boleh dikatakan ketika Idul Adha mungkin 10 RT itu cuman masjid di RT 6 itu yang ada kurban tiap tahun.
dan tidak patungan dari orang tua sendiri, itu amal yang sekarang saya jago, semoga saya mampu, Allahumma amin. Itu ada harus ada kurban, harus ada yang disembelih. Selain kita nak berbuat baik kepada kita, melanjutkan kebaikan orang tua. Karena saya nih penerus sujud orang tuaku, penerus ngaji orang tuaku, penerus kurban orang tuaku. Jangan diputus. Usahakan kebaikan yang sudah ada dijaga, jangan buat kadang-kadang. Nantilah tengok situasi kondisi. Pak Haji Rais, Allah berikan umur yang panjang. Kami sempat ke rumah beliau sebulan yang lalu lebih kurang itu. Kalau itu nggak ada hal, kalau kita kan kumpul duit cari sapi. Kalau dia tidak, cari sapi dulu Pak. Pesen dulu 5-6 sapi itu ada hal. Duit dari mana? Entahlah pokoknya. Entahlah. Itu kan buat malaikat bingung kalau-kalau, ya kan? Tidak ditolong dia orang baik, dan tolong kayak mana dia bilang kan duit dari mana dia bilang. Tiap orang punya program. Jadi pesen dulu sapi 5-6 biji, bayarnya pas berani beli, berani pesen dia. Oh, itu kan resikonya Pak ya. Kalau 6 biji, 6 kali 20 berapa Pak? Cepat ngitungnya ya, cepet ngitungnya Pak. Itu berani. Kalau aku belum berani loh, awal pesen 3 yang bayar siku, kayak mana aku ganti kalau terjualin opa tuh jauh-jauh kan, tergadai opa tuh. Itu tergadai ada mahal. Nah jadi Harisam, jadi ternyata surga itu hanya minta diantaranya ibadah yang sudah bisa jago. Usahakan jago. Sudah rajin kerja 5 kali jago. Nah rajin ngaji jago, bisa tak jago. Kalau pas waktunya ibadah tak bisa, minta ampun, la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, karena tamunya banyak minta ampun, makan isya nih, aku isya ke masjid biasanya tamunya banyak minta ampun. Akhirnya apa? Isyanya kita terundur. Minta ampun kayak gitu Pak. Jangan biasa baik. Dan isya biasa baik jangan. Karena ada kewajiban. Kalau kita jago itu, Allah kasih hadiah surga tanpa hisab. Insyaallah gitu lah ya. Apa yang sudah tahu dijago, yang sudah biasa dijago. Yang keempat adalah ayuhibbas salihin wa ahlal khair. Ini Pak. Yang keempat pemilik surga siapa? Orang yang mencintai orang-orang soleh dan orang-orang baik. Sini ada hadis mengatakan, "Aksiru minal ikhwan fa inna likulli akhin syafa'atun yaumal qiyamah." Perbanyaklah kawan, karena sesungguhnya setiap kawan atau saudara itu bisa nolong di hari kiamat. Ingin Pak. Di sini maaf, kita nak memuliakan orang-orang baik, orang-orang soleh, ya, orang yang lebih banyak ibadahnya dari kita, lebih banyak zikir daripada kita. Kenapa Pak? Karena nanti ketika hari kiamat tuh, ketika disidang, dia lebih selesai duluan. Ya kan? Kalau gitu kan banyak lalai ya kan? Orang-orang yang ilmunya berlebih, amalnya berlebih, ikhlasnya berlebih, itu nanti kalau Allah periksa di hari kiamat, dia selesai duluan. Nah, ketika sudah selesai, dia akan cari kawan-kawannya. Nah, itu pula. Itu pula. Jadi makanya kita perbanyak kawan. Ini terus masjid yang barakah. Banyak pengajiannya kan? Banyak pengajiannya, saya bilang gitu. Banyak pengajiannya. Mohon dinikmati Pak, dinikmati. Karena nanti pada hari kiamat orang-orang yang amalnya berlebih, dia ketika dihisab selesai duluan ternyata. Iya kan? Bisa kan? Kita lagi digebuk di sana, kan? Lagi diperiksa. Untuk apa mato? Aduh, ngaji udah pernah ngintip tiap hari dia bilang kan? Ngintip HP maksudnya itu Pak. Ada HP itu. Kalau di rumah kan sudah tak zaman lagi, dah. Ada ngintip HP. Tapi itu pula kali buka yang keluar yang aneh-aneh itu, dah. Subhanallah, subhanallah. Dulu sebelum saya pegang HP ini, kakak saya, kakak ipar, sampaikan. Saya belum pengambil dulu Pak. Jadi ketika subhanallah, apa yang dicari elok, sebelahnya ada elok, sebelahnya yang bertahan tuh yang tak elok tuh, dia bilang, lah dihapus nongol lagi, lah dihapus nongol lagi. Itu bagi yang apa yang tidak istiqomah lah kalau. Maka tanda suami baik, anak baik, maka tanda bini baik, tidak ada kode untuk menyimpan HP-nya, buka otomatis. Kalau sudah ada kode-kode, hati-hati ada ya. Ada hal-hal yang terlarang. Berani tidak HP diperiksa? Berani Pak? Berani HP diperiksa? Pak Zain berani? Berani?
Yang berani diperiksa Ustaz HP-nya, elok lagi. Ini Pak Ustaz tolong periksa. Isinya utang kalau tagihan kredit, la ilaha illallah, kan? Penting tuh Pak. Terus maka perbanyak kawan-kawan baik. Kawan-kawan baik karena nanti ketika dia dihisab duluan selesai, dia akan cari kawannya minta ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima yang terakhir adalah ayukas itu doa. Surga itu ternyata bisa didapatkan dengan doa. Ingat Pak, doa dengan mimpi beda, doa dengan omong kosong beda, doa dengan khayalan beda, doa dengan angan-angan beda. Paham tuh Pak ya? Jangan dibilang, doa apa? Jangan, doa itu termasuk perintah Allah. Haji perintah Allah, doa perintah Allah. Gimana kira-kira tuh? Haji itu besar, ada? Besar. Karena apa besar? Karena perintah Allah, bukan karena ke Mekahnya tuh. Karena perintah Allah dulu. Karena perintah Allah Ta'ala dulu. Ternyata doa juga perintah Allah. Berdoa dengan menghayal beda, berdoa dengan melamun beda. Ternyata Nabi ngapa mengajarkan doa nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar, mintalah surga, termasuk dengan doa. Nanti ada orang-orang yang dapat anugerah surga karena dia suka minta surga. Dan ada yang dibatalkan ke surga karena apa? Diperiksa dalam buku amal dia dari balik sampai mati tidak pernah minta surga. Kayak cek yunnya surga punya mak bapak dia, ya kan? Kayak orang Yahudi. Kenapa kau berbuat maksiat? Kami kan anak-anak Tuhan. Kami kan ahibba Allah. Kami kan orang-orang tersayang. Kalau bukan neraka, ma'dudah sebentar Pak, itu kata Yahudi di Quran. Kata Nabi SAW, memang ada janji gitu kok di Quran bilang. Bahwa kamu ke surga sebentar, ke neraka sebentar Pak. Nakal Yahudi itu Pak, ya, nakal minta ampun tuh. Kalau dibilang kami ini keturunan Tuhan, keturunan para nabi, kami itu kalau ke neraka sebentar, ada lama-lama. Kakek kami nabi galau-galau, bahasa kita, abang kami galau tuh, abang kalau kami galau tuh, dibilang aman lah. Kata Nabi itu kau memang sudah ada perjanjian kok. Kalau ke neraka sebentar mana ada? Allah tidak kenal siapa-siapa, tidak punya suku, tidak punya keluarga negaraan. Nah, Allah tuh ya Allah, bilang begitu. Nah ternyata Bapak Ibu jangan bosan segan minta surga. Ya, dia Nabi itu kan orang yang minta surga, kata surga, kamu untuk aku untuk kamu. Nah, ketika kita tidak minta surga, apa kata surga? Kita tidak kenal. Jangan sosok kenal, kenal. Ketika kita tidak minta surga, bisa berarti surga ngomong, engkau bukan untuk aku bukan untuk engkau. Nah, maka mintalah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kalau mungkin tadi dengan dosa dah tertinggal, dengan ridho dah mampu juga, nak taat abo lagi, punya kawan baik kadang-kadang, tinggal sikap, tinggal Allah tuh minta dengan doa. Apa lafaznya? Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Apa galau dah? Apa ngamal galau? Wallahu a'lam. Ya kan? Mudah-mudahan lapal galau, lah baca galau. Amin ya robbal. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Nah, wih, kayak persiapan banget. Ngeri ya? Ini kejadiannya sudah lama. Orang nikah lain agama. Yang satu budak laki-laki, yang perempuannya wong kita lah, Islam nih. Ya. Nah, 20 tahun kemudian nikahnya tadi secara budak. 20 tahun kemudian yang laki-laki ini masuk Islam. Tapi cara masuknya cuma ikut sholat, ikut puasa, nah ikut rutinitas lah. Belum pernah minta disaksikan syahadat jadi syahadat rutinitas. Sekarang sudah mati. Yang jadi pertanyaan, sudah Islam belum? Waduh. Tanya muka dulu kan? Karena tanya dia kan? Jadi gini Pak, Islam itu kan orang hukum Islam dua syaratnya. Satu ada antara dua. Dikatakan biladul Islam, orang itu otomatis Islam dengan dua, satu di antara dua. Yang pertama adalah ketika orang tuanya ada yang Islam, mak bapaknya atau sikok baik, ya. Nah, lahir anak, katakan dua-duanya Islam, pasti anaknya Islam, telah langsung. Atau sikok toh, bapaknya Islam, maknya dan anaknya itu hukumnya Islam. Hukumnya apa? Islam. Selagi sampai dia balik, dia tidak melakukan perkara-perkara yang jadi murtad.
Bisa dipahami itu Pak ya. Jadi ketika emaknya Islam, bapaknya dia langsung Islam tuh. Nah, kalau itu dia langsung sembahyang sah, langsung puasa sah, langsung haji sah, ya kan? Yang kedua yang tidak, mak bapaknya bukan Islam, dulunya tidak Islam, itu dikatakan Islam setelah dia syahadat. Apakah perlu saksi? Tidak perlu saksi. Tidak perlu apa? Tidak perlu saksi. Tidak perlu saksi. Adapun ada saksi itu untuk memperkuat saja. Memperkuat apa? Saja. Jadi apa namanya? Dia mau Islam. Satu orang tinggal di Hong Kong, Pak. Nah, di Hong Kong Islam itu masih kok tuh di kampung tuh cucu Islam dia dewe. Terus dia lah mau ninggal, dia mau masuk Islam. Lah kayak mana Islam datang? Nah, jadi HP itu, aku mau Islam, siapa saksinya? Di situ ada orang Islamnya, ada orang Islam. Itu cukup mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi dari hati. Azan tuh Pak, azan tuh. Kalau ada orang non Muslim mengikuti, itu langsung Islam tuh Pak. Paham? Terus, tapi setelah itu dia harus sholat, dia harus puasa, dia harus ibadah. Kalau setelah syahadat azan itu dia ngikut, dia tidak ngaku, tidak melakukan ritual Islam, iya jadi murtad lagi jadinya. Jadi apa? Murtad lagi. Jadi itu ucapannya, kok amalannya, itu pendaftarannya sekarang masuk, gitu loh. Bisa dipahami Pak ya? Maka orang dari kapan Islam, bapak Islam yang kedua dia syahadat. Apa perlu saksi? Tidak wajib jadi saksi. Tidak perlu ada saksi. Saksi tidak mengesahkan, dia hanya memperkuat keislaman dia saja. Adapun syahadat dia sudah mencukupi. Nah, seperti Abu Thalib ketika mau meninggal gitu kan, kata Nabi, ucapkanlah, aku jadi saksi hari kiamat. Jadi apa? Saksi hari kiamat. Nabi kan jadi saksi saja. Sebenarnya dia nggak mau ucap juga karena apa? Takut dibilang takut dengan kematian. Kata Nabi, dikit dari kuping, kecil, tidak usah kuat-kuat suara, tidak usah kuat-kuat. Tidak bisa, wahai Muhammad. Pengen nak nyejukkan hati engkau macam-macam, tapi aku tidak bisa, Muhammad. Tidak bisa. Tapi itu kecil karena dia saksi pada hari kiamat. Jadi ada dua ucapan itu terdengar oleh Allah. Yang paling itu tidak terucap itu nggak salah. Nah, maka jadi kalau dia sudah Islam, dia nikah belum Islam, itu tidak sah tuh Pak ya, pernikahan Islam dengan Islam tidak sah, hukumnya zina. Hukumnya apa? Tapi kalau Kristen dengan Kristen itu sah. Anak bukan anak zina. Hindu dengan Hindu itu sah, sesuai agama masing-masing. Tapi kalau ada yang Islam dengan Islam, misalnya sikap pindah agama murtad, langsung bercerai itu Pak, otomatis namanya fashun. Ada pecah nikah dengan talak, misal dengan khulu, ada namanya fashun. Fashun itu nikahnya pecah secara tersendiri, pecah dewek, itu namanya fashun. Kalau talak kan suami bilang, kamu saya cerai, gitu dah. Itu dari suami. Kalau dari bini, bang, talak aku baik. Yalah, aku talakin, aku kata bini, bang, talak aku itu namanya khulu, permintaan cerai dari istri. Ada namanya fashun nikah. Nikahnya otomatis batal. Apa diantaranya? Islam tiba-tiba ada yang murtad, langsung batal. Kalau tetap berhubungan hukumnya zina. Beda agama, beda agama. Apa beda? Beda agama. Ketika dia nikah, sikap idah nikah, itu ingat anaknya bukan anak ke bapak, anaknya ke mak lagi. Nasabnya ke mak, coba ya, bukan ke bapaknya. Sikap Islam, sikap idah, maka anak itu nasabnya lari kepada ibunya, bukan ke bapaknya. Nanti kalau dia nikah, pada KUA, dia nikah tidak punya wali dari wali kandung, wali mujibir, dia nikah dengan wali KUA itu langsung. Ya, atau kalau tadi dia sudah tuh dia sholatlah, dia puasalah, insya Allah Islam kalau begitu, ya. Karena dalam sembahyang ada syahadat, dalam wudu ada syahadat, kalau ada syahadat, cuman mintanya dari hati, itu bedanya. Jadi lidah ngomong, hati setuju, itu mintanya gitu, itu syahadat yang diterima kan. Zaman Nabi SAW, Sayyidina Ali berperang sama orang kafir itu, kalah dia Pak. Hampir mau mati. Sayyidina Ali sudah apa namanya tuh, sudah tinggal begini, tinggal dibelah dua. Ya, langsung orang itu bilang apa? La ilaha illallah. Oleh sahabat, langsung lepas palanya. Lapor ke Rasulullah. Ya Rasulullah, itu fulan bin fulan. Perang terusnya menggal orang yang syahadat. Kata sahabat, ya Rasulullah itu kan karena takut mati baik. Takut mati baik, syahadat. Kata Nabi,
Apakah kau telah melihat isi hatinya? Kan ada. Kita hanya menghubungi zahir, bukan hati. Hati dia serahkan kepada Allah. Kalau dia sudah syahadat, sudah Islam. Kan tidak ada rugi gitu gitu kan? Maka kalau dia sudah sholat dan sebagainya, insya Allah sudah Islam. Maka berlakulah Allah maghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'afil ampuni. Nah, lama timbul orang bayar, lu ini telepon dia kan? Jalan gitu. Cukup misalnya Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara waghfirna lima tuhibbu wa tarda min al-khali wal fi'li wal 'amali wal niyyati wal huda. Allahumma ruddana wa rudd al-muslimin jami'an dinina radan jamila wa barik fi awladina wa talamidina wa ihfazhum wa la tadurruhum wa warzuqna birrahmatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berikan taufik untuk berbuat baik kapan dimanapun dengan siapapun ya Allah. Istiqamahkan iman Islam dan kami ya Allah. Mudahkan ibadah kami, mudahkan dakwah kami, mudahkan khidmat kami ya Allah. Di mana ada kebaikan, mudahkan kami, mudahkan kami, akhir kami ya Allah. Kalau orang yang baik kepada kami, baiklah kepada mereka. Yang menolong kami, tolonglah mereka. Yang baik kami baikkan ke mereka ya Allah. Yang membantu urusan mereka dunia dan akhirat ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, istiqomahkan dalam iman, dalam usaha, dalam semua kebaikan ya Allah. Segala kemaksiatan dalam diri kami kurang dalam maksiat dan lalai ya Allah. Beri taufik untuk baik kapan dengan siapa ya Allah. Berkahkanlah hidup kami, umur kami, ilmu kami, rezeki dan keluarga kami ya Allah. Setiap apa yang kau berikan kepada kami tolong berkahkan ya Allah. Tambahkan kebaikan ya Allah, tambahkan keberkahan ya Allah, tambahkan keselamatan ya Allah. Jagalah guru-guru kami ya Allah, orang-orang yang membantu kami, yang baik kepada kami ya Allah. Guru-guru ikram kami, ngaji turutan kami ya Allah, wajib kepada kami ya Allah. Kalau mereka sudah meninggal tanpa dan berusaha lapang-lapangnya ya Allah, berikan masukan tanpa batas ya Allah. Kalau ada salah dan sudah memaafkan mereka serta Allah tanpa batas ya Allah. Jagalah seluruh pengurus dan takwa ya Allah, keluarganya, usahanya, keluar sampai hari kiamat ya Allah. Dari segala musibah dan bala bencana ya Allah. Dan semua yang mau masjid rumahmu ya Allah, berikan makmurkan rumahnya, kerja urusannya tidak semua urusannya ya Allah. Ya Allah, yang sakit tolong sembuhkan, ada masalah tolong selesaikan, yang ada seluruh bakat tolong damaikan ya Allah. Yang ada hutang tolong selesaikan ya Allah. Halalkanlah hidup kami ini ya Allah, halalkan rezeki kami ya Allah. Apa yang kami makan, apa yang kami minta, kami pakai, tolong halalkan bimbing kami, ajarikan, beritahu kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.